Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainadin Abdul Basit dari kelas C, Fakultas Hukum. Dan untuk tugas pendidikan anti korupsi kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam bentuk korupsi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa pengertian dari korupsi itu sendiri. Dalam perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU nomor 31 tahun 1999, CO UU nomor 20 tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Jenis perbuatan yang merugikan ke negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Yang kedua, suap menyuap merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbayaran hukum formil dan material. Ketiga, pemerasan. Pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Berdasarkan dari definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pemerasan dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Kedua, pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Yang keempat, perbuatan curang. Tindakan curang biasanya dilakukan oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri yang merugikan negara, serta pejabat penyelenggara negara menyerobot tanah. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk ke kategori yang sering dimaksud dalam penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pejabat penyelenggara negara dengan sengaja, baik langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam instansi atau perusahaan. Orang atau badan ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biasanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang PTPK. Yang ketujuh, gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Menurut pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001, pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lain-lain. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian untuk gratifikasi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C Ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian penjelasan singkat saya mengenai bentuk-bentuk korupsi. Wabillahi taufik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.